Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Rehan Faris Novanto dengan NIM akhir 83. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 8 akan mempresentasikan mata kuliah transformasi digital dengan tema machine learning dan pemerintah mewujudkan pelayanan publik yang lebih cerdas. Saya di sini tidak sendiri. Saya bersama beberapa rekan-rekan saya. Yang pertama ada Muhammad Fakri Al-Kautsar, ada Rehan Faris Novanto sebagai saya sendiri, ada Aris Chandra Muzafar, ada Reswara Ganindra Rashidewa, dan terakhir ada Jabar Hafiz Abdillah. Mungkin langsung aja kita masuk ke presentasinya. Baik, apa itu machine learning? Machine learning atau pembelajaran mesin adalah cabang dari AI yang memungkinkan sistem komputer itu trainingnya atau belajarnya itu dari data yang dimana setiap tugasnya itu tidak harus diprogram. Dalam konteks pemerintahan sendiri itu ML dimanfaatkan dengan mengambil data dari instansi pemerintah. Datanya kan banyak. Kemudian gunanya itu untuk meningkatkan ke kualitas layanan, juga membantu pengambilan keputusan, dan terakhir mungkin membantu bagaimana kebijakan ini lebih tepat sasaran. Eh, dengan kata lain, ML ini atau machine learning meningkatkan data mentah menjadi kebijakan yang berbasis data. Baik, selanjutnya adalah contoh penerapan machine learning pada pemerintahan. Berikut adalah beberapa contoh machine learning pada pemerintahan di berbagai sektor, contohnya transportasi, kebijakan, administrasi, dan juga kemanusiaan. Baik, yang pertama itu ada transportasi. Di sektor transportasi dan lalu lintas, eh, tujuan dari machine learning ini untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih cepat dan juga lebih efisien. Oh, tentu juga dan lebih cerdas. Untuk cara kerjanya dia sistem machine learning ini dia menganalisis data secara real time yang berasal dari kamera CCTV, juga sensor jalan dan GPS kendaraan. Dari data tersebut, sistem bisa mengenali pola kemacetan, memprediksi kepadatan, juga menyesuaikan pengaturan lalu lintas secara otomatis. Salah satu contoh penerapan yang nyata, adalah lampu lalu lintas. Waktu nyala lampu merah dan hijau bisa berubah menyesuaikan kondisi jalan. Misalnya kalau di satu jalur kendaraan yang lebih padat, maka durasi lampu hijau akan lebih lama agar lalu lintas tetap lancar. Contoh lainnya ada pada aplikasi Gojek dan juga Grab. Tuh. Machine learning digunakan untuk memprediksi waktu tempuh, memperkirakan kedatangan pengemudi, dan juga merekomendasikan rute tercepat berdasarkan kondisi jalan tersebut. Untuk dampaknya, ini dia kemacetan jadi berkurang, waktu perjalanan jadi lebih efisien, dan juga emisi kendaraan lebih bisa ditekan karena lalu lintas yang lebih lancar. Selanjutnya pada bidang layanan administrasi, eh, pada bidang ini kita machine learning itu berperan penting dalam mengotomasi proses yang bersifat rutin dan juga berulang, seperti memproses dokumen atau melayani permintaan dari masyarakat. Contoh dari penggunaannya itu adalah chatbot atau chatbot layanan publik. Chatbot ini berbasis AI, ini bisa membantu warga atau masyarakat selama 24 jam penuh untuk menjawab pertanyaan, memberikan panduan pengisian formulir untuk aduan masyarakat atau warga, dan juga melacak status pengajuan administrasi tanpa harus datang ke kantor pemerintahan tersebut. Untuk contohnya itu ada di dunia nyata, digunakan juga di negara Estonia. Eh,
Di Estonia itu nama chatbotnya itu Burokrat. Nah, chatbot ini terintegrasi dengan lebih 100 layanan pemerintah yang berbeda. Jadi warga mereka itu bisa mengakses hampir semua layanan publik hanya lewat dengan satu AI. Selain itu juga machine learning juga digunakan untuk memproses dokumen secara otomatis. Algoritma bisa mengenali dan mengelompokkan jenis dokumen, mengekstrak informasi penting, lalu meneruskan hasilnya ke departemen yang relevan. Nah, dengan cara ini, waktu pelayanan publik bisa lebih cepat, beban kerja pegawai lebih berkurang, dan juga risiko kesalahan manusia pun menurun. Nah, selanjutnya di sini terdapat penerapan yaitu manajemen bencana dan keadaan darurat. Nah, untuk cara kerja penerapannya, jadi di sini machine learning digunakan untuk menganalisis data cuaca, geologis, dan historis yang sangat besar untuk memprediksi potensi bencana alam lainnya. Nah, contoh penerapan yang ada tuh seperti memprediksi banjir, gempa bumi, atau badai dengan lebih akurat dan dengan waktu persiapan yang lebih lama. Yang pernah menggunakan di sini yaitu National Weather Service Amerika Serikat yang menggunakan AI untuk memperpanjang waktu peringatan tornado yang dari awalnya dia bisa memprediksi dari 13 menit sebelumnya, terus menjadi 20 menit. Nah, dengan prediksi ini pemerintah dapat mengambil langkah preventif seperti evakuasi dini, penyiapan logistik, dan pengaturan sumber daya. Oke, yang terakhir, terdapat penerapan dari analisis kebijakan sosial dan ekonomi, yang di mana machine learning di sini membantu menganalisis data-data sosial ekonomi yang kompleks untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran pada selanjutnya. Nah, contoh penerapannya di sini terdapat di sebuah studi kasus di Pulau Jawa yang menggunakan model regresi logistik untuk menganalisis bagaimana indeks pembangunan manusia atau IPM dan dana bantuan sosial atau BPNT yang bagaimana dia mempengaruhi status kemiskinan tersebut. Nah, hasilnya di sini program program bantuan ini lebih efektif ketika dikombinasikan dengan peningkatan IPM dan dapat memberikan insight bagi pemerintah dalam menyusun program yang lebih terarah. Nah, yang selanjutnya ada tabel, ringkasan penerapan. Ada beberapa penerapan tuh ada di beberapa bidang, contohnya ada transportasi, administrasi, kemanusiaan, dan yang terakhir tuh keamanan. Oke, jadi bagaimana sih contoh penerapan machine learning dan dampak yang diharapkan dari berbagai macam bidang itu? Oke, jadi mungkin yang pertama ada di bidang transportasi. Jadi contoh penerapan machine learning yang diterapkan di bidang transportasi itu ada optimasi lampu lalu lintas, prediksi rute. Jadi misal nih ada perempatan dari arah selatan itu padat dan dari arah utara itu dia nggak terlalu padat. Maka yang di arah utara itu lampu merahnya kemungkinan jauh akan lebih lama dibandingkan yang dari arah selatan. Karena apa? Karena untuk menghindari volume kendaraan yang menumpuk dari arah selatan seperti itu. Terus dampak yang diharapkan adalah penguraian kemacetan seperti yang tadi dan ada efisiensi bahan bakar. Terus ada di bidang administrasi. Contoh penerapan machine learning-nya itu ada chatbox, pemrosesan dokumen otomatis. Nah, sebenarnya teman-teman, chatbot di sudah digunakan di berbagai bidang administrasi. Contohnya ketika kita belanja di Shopee, terus kita mau nanya barang, nah itu kan kita langsung dijawab beberapa detik setelah kita nanya barang. Atau pas kita kirim deh pesannya, maka pesan itu akan langsung dibalas. Nah, yang balas itu bukan manusia, yang pasti itu adalah AI atau machine learning atau kecerdasan buatan. Nah, dampak yang diharapkan dari adanya chatbot seperti itu layanan lebih cepat, transparan, dan dapat bekerja selama 24 jam nonstop. Terus ada di bidang kemanusiaan, itu contoh penerapan machine learning-nya ada prediksi bencana dan analisis kemiskinan. Dampak yang diharapkan itu ada pengurangan korban jiwa dan kebijakan lebih tepat sasaran, seperti itu. Terus ada di bidang layanan terakhir yaitu bidang keamanan. Contoh penerapan machine learning adalah analisis CCTV cerdik, prediksi titik kriminalitas. Jadi mungkin machine learning itu dapat memprediksi di mana sih yang sekiranya menjadi titik kriminalitas tertinggi di sebuah daerah. Nah, dampak yang diharapkan dari penerapan machine learning ini adalah pencegahan kejahatan dan respon darurat yang lebih cepat dari aparat pemerintahan seperti itu. Selanjutnya, agar pemanfaatan mesin learning ini optimal, pemerintah perlu fokus pada pengembangan beberapa aspek kunci berikut. Yang pertama,
data dan infrastruktur, yang kedua, sumber daya manusia, yang ketiga, integritas layanan, dan yang keempat, solusi nasional. Kita masuk ke poin yang pertama dulu, yaitu data dan infrastruktur. Tentu aja sebelum kita berbicara soal algoritma yang canggih, kita harus pastikan dulu ini fondasinya kuat. Apa itu? Yaitu adalah data. Machine learning itu bisa diibaratkan sebagai makanan ya, sebagai masakan, dan datanya ini adalah bahan bakunya. Kalau bahan baku ini kotor atau nggak lengkap, hasilnya pasti yang nggak enak masakan itu. Nah, pemerintah juga perlu membangun suatu sistem database yang aman dan juga konsisten. Lalu, dorong antar instansi buat saling berbagi data. Tapi juga jangan lupa, semua ini harus dijalankan secara etis. Kita semua memerlukan regulasi yang jelas supaya privasi warga tetap terjaga dan algoritmanya nggak bias. Lalu masuk ke poin yang kedua, yaitu sumber daya manusia. Teknologi secanggih apapun itu nggak akan maksimal kalau SDM-nya ini belum siap. Pemerintah perlu kasih penjelasan ke ASN supaya mereka bisa paham dan pakai machine learning dalam pekerjaan sehari-hari. Selain itu juga, kita perlu ubah budaya kerja. Biasakan ambil keputusan berdasarkan data, bukan intuisi. Dan yang terakhir, jangan jalan sendiri. Pemerintah bisa gandeng kampus, perusahaan teknologi, buat bikin solusi machine learning yang sesuai kebutuhan Indonesia. Nah, selanjutnya ada integrasi layanan inisiatif layanan yang ada. Jadi, integrasinya itu memperkuat mall pelayanan publik. Nah, apa sih itu mall pelayanan publik? Jadi mall pelayanan publik itu adalah sebuah sistem di mana, eee, pemerintah itu dapat melakukan integrasi untuk melayani, publik gitu, untuk melayani kita sebagai warga negara. Contohnya adalah ketika kita ingin membuat sebuah kartu identitas seperti contohnya KTP atau SIM, kita tuh kayak harus bawa beberapa dokumen ini, beberapa dokumen itu, padahal kita bisa menggunakan dokumen elektronik seperti itu. Ya, terus yang kedua ada transformasi digital holistik. Nah, apa sih transformasi digital holistik? Kita ambil holistiknya aja deh. Holistik itu mengambil sebuah pecahan-pecahan masalah itu dijadikan dalam satu masalah. Jadi, beberapa banyak masalah kita jadikan satu, lalu kita selesaikan masalah tersebut begitu. Baik, untuk tantangannya sendiri itu terdapat pada bagian koordinasi antar lembaga di pemerintahan, kemudian juga ketersediaan infrastruktur yang kurang ada, kemudian terakhir ada di terletaknya adaptasi sumber daya manusia. Kemudian peluangnya sendiri itu ada di bagian potensialnya keuntungan yang sangat besar untuk ekonomi Indonesia. Menurut Microsoft, AI berpotensi untuk menambah 243,5 miliar USD untuk produk domestik bruto Indonesia. Kemudian juga pelayanan publik yang lebih efisien dan terciptanya kebijakan yang lebih tepat sasaran. Baik, untuk presentasi kami pada hari ini dapat disimpulkan bahwa satu, machine learning ini bukanlah tujuan, melainkan alat yang dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik ini dengan cepat, akurat, dan pusatnya itu pada warganya. Kemudian juga kunci keberhasilan atau suksesnya integrasi machine learning pada pemerintah ini tidak hanya terletak pada tentukannya oleh teknologi, tapi melainkan juga oleh fondasi datanya itu baik, kemudian juga sumber daya yang menangani ini juga baik, dan terakhir harus dikelola dengan baik juga. Nah, dengan melakukan langkah strategis ini mulai dari sekarang, pemerintah itu dapat memastikan bahwa masa depan pelayanan publik ini lebih cerah dan pastinya juga sejahtera. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 8, kelompok kami. Sekiranya kami ada kurang, ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.